Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pagi tadi ke Parigi, lalu pulang melihat janur. Saya tidak berpantun lagi karena sudah dihabiskan Pak Gubernur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya di mana-mana kalau saya tausiah, itu mobilnya langsung ke belakang pentas, langsung masuk tangga naik ke atas. Tapi hari ini ditakdirkan Allah jauh. Masalah jalan kita biasa, tapi melewati lautan manusia yang begitu cinta kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bumi para habaib, ini bumi para ulama. Mereka diajarkan sopan santun, adab, tata krama. Dalam perjalanan dari tempat parkir ke belakang pentas, entah berapa yang kakinya terinjak, berapa tangannya terjepit. Saya akan dihisap di hadapan Allah. Saya memohon maaf, bukan kesalahan saya. Limpahkan ke panitia. InsyaAllah kita semua dimaafkan, diampunkan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, saya melihat ke belakang. Karena dari kecil diajarkan, wahai anakku, kata emak saya, nanti kalau engkau sudah besar akan berjumpa dengan orang. Kalau laki-laki namanya Sayyid, kalau perempuan namanya Syarifah. Mengalir darah Nabi dalam diri mereka. Kalau kau berjalan dengan mereka, jangan kau membelakangi mereka. Nanti punggung kau berbisul. Ada habaib yang mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri mereka. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam darah itu turun kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Dari Fatimah turun kepada anaknya Sayyidina Al-Husain radhiyallahu an. Dari Sayyidina Al-Husain turun kepada anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin turun kepada anaknya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya Sayyidina Imam Ja'far Shadiq. Dari Imam Ja'far Shadiq turun kepada anaknya Ali Al-Waraidi. Turun ke bawah sampailah kepada Al-Habib Sayyid Saggaf Ibnul Habib Muhammad Ibnu Sayyid Idrus Saggaf Al-Jufri. Malam tadi saya menyambung tali silaturahim pendiri Al-Khairat. Saya sudah lama tahu Al-Khairat ini karena ketika dulu lulus ke Mesir dapat beasiswa tahun 1998. Di antara yang lulus itu ada nama-nama Al-Khairat Palu, Al-Khairat Palu, Al-Khairat Palu. Di antara kawan seangkatan saya itu ada namanya. 20 tahun yang lalu kami bersahabat. Ustadz Munif Al-Khairat Palu. Tadi malam baru berjumpa. Maka saya datang kemari bukan menceramahi orang Palu. Siapa yang datang berceramah ke Palu sama dengan mengajar itik berenang, menggarami air laut. Ini negeri habaib, ini negeri para ulama. Maka betul kata Pak Gubernur dalam kata sambutannya tadi, Ustaz Abdul Somad datang kemari menyambung tali silaturahim yang sudah lama putus 20 tahun yang lalu. Saya ingin melihat bagaimana itu kota Palu. Sebelum sampai saya ketik di Google Palu, enter, mau melihat gambar kota Palu, enter, keluar martil. Ternyata Google tidak bisa membedakan mana martil, mana kota. Itulah makanya kita mesti cerdas. Kadang-kadang HP-nya sudah cerdas, smartphone, tapi orangnya tidak cerdas. Malam ini kita menyambung tali silaturahim
Abdul Somad yang datang dari Nun, jauh di sana, Pulau Sumatera, Provinsi Riau. Kami tinggal dulu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia di sebuah kerajaan Melayu bernama Siak Sri Indrapura 1723 1723 seorang sultan bernama Sultan Syarif Qasim, diabadikan namanya menjadi nama airport, salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sultan, menjadi penguasa, orang yang punya kekuasaan menyebarkan agama Islam. Ditakdirkan Allah saya sampai ke negeri ini, nama airportnya pun begitu sampai saya lihat SIS Al-Jufri, juga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai mereka tidak datang ke negeri kita, andai mereka tidak dikirim Allah ke kampung halaman kita, baik di Palu maupun di Sumatera, mungkin hari ini kita masih menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Tapi hari ini alhamdulillah, mau yang datang dari Riau Sumatera maupun di Palu Sulawesi Tengah, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan para kerabat keturunan Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada menyambung sali silaturahim kepada keturunanku sendiri, saudaraku sendiri, pamanku, pakcikku, keluargaku. Lebih aku sukai menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika habaib tadi datang, saya cium tangan mereka. Jangan sampai ada fitnah. Apa ini cium-cium tangan? Jangan-jangan ustadz ini ada kelainan ini. Datanglah seorang sahabat Nabi yang titelnya radhiyallahu an. Titelnya radhiyallahu an. Allah meridhai dia. Belum pernah saya ceramah dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Lalu dijawab oleh jamaah radhiyallahu an. Belum. Baru sebagai titel LCMA. Tapi ini orang titelnya radhiyallahu an. Namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Allah memberi dia gelar As-Sabiqun Al-Awwalun, yang dulu pertama masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dari kalangan ansar. Mereka itu radhiyallahu an. Allah meridai mereka. Tapi ketika berjumpa dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, keluarga Rasulullah. Datang Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas heran, padahal umurnya masih muda, umurnya lebih muda daripada Zaid. Kenapa kau cium tanganku, wahai Zaid? Apa kata Zaid? Karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ceritakan supaya jangan nanti jadi berita hoax. Jadi nanti kalau ada yang ngejek di internet, ngapain itu Somad mencium tangan Habib? Sudah tahu alasannya kan? Nah, balas. Kata Ustadz Somad dalam ceramahnya begini. Apa kata dia? Sebentar ya, ini MP3-nya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, segala yang bisa menimbulkan fitnah harus diklarifikasi supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Semua yang saya lakukan ini, itu Ustadz Somad katanya mengajarkan Indonesia yang beradab, katanya umat Islam yang sopan santun, tata krama, budi bahasa. Kenapa dia berani membelakangi para habaib, membelakangi Bapak Ketua MPR, DPR, membelakangi Bapak Ketua Pengadilan, membelakangi Bapak Kapolda? Kenapa dia membelakangi tokoh-tokoh masyarakat? Coba lihat, rekamannya masih bisa diputar di awal. Sebelum maju tadi, saya menghadap mereka dan mengangkat tangan. Dan mereka mengangguk. Coba lihat, yang merekam bisa putar lagi. Ketika berdiri tadi, saya angkat tangan dan mereka mengangguk. Mengangguk berarti setuju.
Seandainya mereka waktu saya begini mengatakan tidak, maka saya ceramah begini. Tapi karena mereka mengangguk, maka saya maju. Mengangguk berarti setuju. Ada hadisnya, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Maka bapak pun kalau minta izin ibu gitu juga. Kalau bapak nanti gini, ibu ngangguk, jalanlah. Maksudnya izin keluar kota. Bapak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dulu anak-anak gadis kalau mau menikah, bapaknya datang mengutus utusan ke kamar, nanya, anak gadisku, itu anak lajang meminang dari luar, kau setuju apa enggak? Dia diam. As-sukutu alamatur ridha. Diam, tanda setuju. Dulu begitu. Anak gadis sekarang enggak. Mau jawab iya aja atau iya banget ya. Sopan santun, tata krama diajarkan. Ini semua saya jelaskan detail dari awal. Supaya apa? Katanya Ustaz Abdul Somad itu orangnya on time, tepat waktu. Buktinya terlambat. Qori sedang baca Quran, dia baru sampai. Bukan kesalahan saya. Yang salah siapa? Saya enggak tahu. Jangan cari kesalahan orang. Al-insan, manusia, makanul khata, tempatnya salah, silap, lupa. Kalau mau dicari-cari manusia ini kesalahannya, ya salah semua. Hidungnya salah, pesek. Kulitnya salah, sawo matang hampir busuk. Rambutnya salah, sudah terlalu panjang, sudah banyak WA masuk. Ustadz kapan pangkas? Nanti pulang dipotong. Semuanya salah, semuanya salah. Mau pakai baju putih, salah. Ustadz kemana-mana kok pakai baju putih aja. Nggak punya baju lain ya? Ganti-gantilah bajunya. Akhirnya malam ini di Palu pakai baju batik kaili. Masya Allah. Saya jelaskan, mana tahu ada yang nanya. Ustadz beli baju batiknya di mana? Datanglah ke Palu. Sorban Ustadz yang kemarin mana? Ini kok tiba-tiba berubah malam ini? Ini hadiah dari Habib Sagaf tadi malam. Mengambil barakah. Mengambil barakah, kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya datang kemari sedang mengukur bayang-bayang. Selama ini kau sangka kau tinggi Abdul Somad. Selama ini kau sangka kau hebat. Ternyata yang tinggi bukan badanmu, tapi karena matahari condong bayang-bayangmu nampak panjang. Selama ini kau sangka hebat. Bandingkan dirimu dengan Habib. Tidak ada apa-apanya. Pendiri Al-Khairat. Sampai universitas. Sampai perguruan tinggi. Dan kemarin sore berceramah di sekolah Al-Azhar. Itu pula murid salah satu Kiai Tuan Guru Rustam. Salah satu dari murid Habib guru tua. Muridnya menjadi ulama. Anak-anak muridnya menjadi ulama besar. Datang kemari mengambil pelajaran. Ambillah pelajaran iktibar wahai Abdul Somad. Ustaz Somad kalau ceramah jamaahnya ramai. Sejauh mata memandang. Sampai tidak terlihat di mana ujungnya. Ini keliling. Tak nampak di mana ujungnya. Apalagi karena mata ini silau. Ustaz Somad ceramah kenapa dipasang lampu terang? Karena ada kamera. Kalau lampunya tidak terang nanti Ustadz wajahnya hitam. Orang jadi ngejek. Niat nih Ustadz kalian aliran sesat kan mukanya hitam. Tapi kalau dipasang cahaya, hebat ya video Ustadz di Palu tadi malam. Bercahaya wajah Ustadz Somad. Lampunya 2. Terang benderang. Saudaraku, tapi ini bukan pencitraan. Tidak. Ini supaya nanti orang di YouTube. Ini kamera banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang pakai tiang. Belum lagi yang pakai tiang tangan. Capek sebelah, ganti sebelah. Capek sebelah, masukkan ke kantong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selama ini berceramah. Tabligh akbar. Orang banyak. Dinaikkan drone ke atas. Ditampakkan ramai. Ternyata Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik. Betul. Ini yang datang ini orang baik-baik semua. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik. Orang yang sudah sholat. Orang yang sudah ngaji. Tadi sore saya diperlihatkan
bahwa Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dibawa naik ke atas bukit. Indah Pak Ustadz, indah. Melihat kota Palu dari atas bukit. Masya Allah, seperti bulan sabit memeluk laut. Indah. Ada jembatan kuning dari atas. Loh, itu tadi kita lewat di sana. Ya Ustadz Somad. Tapi ada yang lebih indah di atas. Melihat anak-anak suku Da'a sedang berselawat. Melihat mereka yang dari rumah kayu mendapatkan rumah batu. Saya tanya, Habib Saleh, Habib Rotan, berapa lama ini dibangun Habib? 20 tahun Ustaz. Dari mana bantuannya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya tidak mengenal Allah, berdakwah menjadi la ilaha illallah. Berapa banyak ini Habib? 1.500 yang ada di sekitar sini Ustaz Somad. Yang agak jauh sedikit sekitar 5.000. Ustadznya dari mana? Dikirim anak-anak yang dididik menjadi imam, pandai memandikan jenazah, bisa salat, bisa jadi azan, muazin, menalkinkan mayat. Dikirim mereka ke daerah. 5.000 dalam bimbingan kita. Alhamdulillah, kalau begitu tugas sudah selesai. Belum Ustaz Somad, masih ada 17 lagi. Oh, masih sedikit Habib, 17.000 lagi. Begitu lembut bahasa Habib. Habib tidak mendoktrin saya. Ustaz Somad, kamu salah selama ini. Kamu ceramah di kota besar aja. Kamu ceramah di ibu kota provinsi saja. Kamu ceramah di Masjid Agung saja. Bukan begitu cara beliau, lembut. Dibawanya naik-naik ke atas sampai turun ke bawah. Saya berpikir ternyata aku selama ini belum berdakwah. Selama ini kau Abdul Somad cuman menceramahi orang baik, yang sudah baik, yang sudah pakai jilbab. Sudah pakai jilbab semua. Ada yang tak berjilbab, rupanya laki-laki. Selama ini yang kau ceramahi orang yang sudah sholat Abdul Somad, maka tidak layak Abdul Somad dipanggil sebagai da'i. Da'i mengajak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah kepada menyembah Allah, yang sebelumnya tidak memakai hijab memakai jilbab. Itulah da'i, itulah yang mengajak. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Kita bukan mengajak orang ke jalan partai, bukan mengajak orang ke jalan golongan, bukan mengajak ke jalan mazhab. Kita mengajak orang ke jalan Allah. Hari ini kedatangan saya ke Palu memang betul-betul menusuk jantung sampai ke pangkal hati. Sampai mati saya ingat kenangan bagaimana ditunjukkan bahwa sebenarnya kita tak ada apa-apa. Yang selama ini membanggakan diri. Kalau sudah dikirim Ustadz Abdul Somad 1 juta viewer kata dia. 1 juta ente bilang? Ya, pasti belum ikut follow Instagram saya. 4 juta yang betul. Nah kan, mulai datang sombongnya kan? La yadkhulul jannah. Ingat Ustaz Somad. La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu? Man kana fi qalbihi. Siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi. Ada saja dirimu merasa sombong sebesar biji sawi, kau tidak akan mencium bau surga. Mudah-mudahan kita selamat dari kesombongan itu insyaallah. Ini Ustaz Somad ceramah aja kan, pandai ngomong aja, jangan sombong, jangan sombong, jangan merasa diri tinggi, jangan merasa diri hebat. Dia sendiri tempatnya tinggi. Kami di bawah. Tempat ini dibuat, kan nggak mungkin saya ceramah di bawah. Dibuat saya ceramah di atas supaya ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat, oh ternyata Ustaz Somad itu ada di alam nyata. Ternyata dia jelas manusia dia rupanya. Kami sangka dia selama ini transformer, Robocop. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini adalah mengokohkan ukhuwah. Ukhuwah diambil dari kata akhi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Saya sebetulnya kalau mau nyanyi ini udah lama, album saya banyak. Kan sombong lagi. Yang laki-laki ya akhi, yang perempuan ya ukhti. Kalau bahasa kampung Ustadz, my brother. Saudaraku. Diambil dari kata satu. Udara, perut. Saudara, saudara. Seperut. Apa maksudnya seperut? Udara, perut.
sesatu, seperut. Saya tidak paham makna Ustadz Somad katakan kita kok seperut. Saya datang dari Sumatera, ini Palu, Sulawesi Tengah, jauh Ustadz Somad, melewati Kalimantan. Tapi kita berasal dari satu perut. Perut siapa? Perut Hawa, istri Adam alaihi salam. Tolong yang tidak berasal dari perut Hawa angkat tangan. Berarti dia dari monyet. Kasar sekali ngomong Ustadz Somad. Yang ngomong bukan saya, Charles Darwin. Kata Darwin, Nabi Adam itu nggak ada kata dia. Dunia ini tercipta dengan sendirinya, nggak ada Tuhan. Ateis, A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis, keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Yang ada itu hanyalah manusia yang berimajinasi, berhalusinasi, mengatakan ada Tuhan dalam kepalanya. Makanya mereka kalau naik pesawat, ngelihat orang baca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa baca-baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Yang satu baca doa menurut agamanya masing-masing. Apa baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Tapi ternyata begitu pesawat mulai masuk ke awan, tiba-tiba turun ke bawah. Dialah yang paling kuat berkata, "Oh my God." Ngomong apa tadi? Oh my God. Apa artinya? Oh Tuhan. Ternyata kau berkata tak ada Tuhan ketika engkau sedang aman, nyaman. Ketika sedang stres, oh my God. Ada Allah. Tapi kita tidak mengatakan dia oh my God. Kita berkata la ilaha illallah. Allah yang menciptakan. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Makanya selesai sholat itu kita tanamkan ke dalam jantung hati kita. Ke dalam sumsum otak kita. Anak-anak kita tanamkan ke dalam kepalanya. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Kalau kau punya kekuasaan, yang punya kuasa bukan engkau, tapi Allah. Lahul mulku. Kalau engkau dipuji-puji orang, bukan engkau yang punya pujian, tapi dia. Walahul hamdu. Yuhyi. Dia yang menghidupkan. Wa yumit. Dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku. Dia punya kekuasaan. Walahul hamdu. Dia yang punya puja-pujian. Yuhyi. Dia yang menghidupkan. Wa yumit. Dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diulang sampai 3 kali. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan sekedar mantra, itu bukan abrakadabra bim salabim. Ditanamkan ke dalam hatimu, ke dalam jantungmu supaya engkau bisa berkata di akhirat nanti bahwa kau tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang sanggup mengumpulkan orang sebanyak ini? Siapa yang mampu bisa mengumpulkan orang puluhan ribu? Tadi saya dengar Habib Hussein berbisik dengan Pak Ketua Yayasan. Berapa ini? Awalnya kita kan ngundang 10.000. Iya, ini nampaknya 30.000. Saya tidak pasti entah 10.000 entah 30.000. Yang ragu hitung sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, beginilah masyarakat Palu mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil drone, naikkan ke atas, ambil gambar dari pojok ke pojok, depan belakang kanan kiri, atas bawah. Masukkan ke Instagram, tunjukkan ke Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, kilogram, miligram. Lihatkan ke seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Begini orang Palu mengkaji ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat pertanyaan, acara apakah ini? A. Dangdut. B. Kampanye. C. Nggak tahu apa. Pasti semua akan salah menjawab. Apa kata mereka? Pasti ada penyanyi yang pakai rok setengah tiang kan? Pasti ada penyanyi perempuan yang pakai rok panjang tapi resleting belum dipasang kan? Mereka salah, mereka keliru. Malaikat yang berjaga malam ini
besok subuh akan menghadap Allah. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah hanya ingin kasih tahu kepada siapa yang tidak tahu dan pada yang tidak mau tahu. Hai malaikat, apa yang kau lihat tadi malam? Kami melihat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul. Di mana mereka berkumpul? Di depan halaman Masjid Agung Palu. Apa yang mereka lakukan? Mereka nonton bareng Manchester United Liverpool. Tidak. Mereka hanya duduk berzikir mengingat Allah, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan sambutan pemimpin mereka Bapak Gubernur, melihat wajah-wajah para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang keluar dari pikiran hati mereka selain daripada zikir dan pikir. Kalau dia diam, dia sedang berzikir. Kalau dia diam, dia sedang berpikir. Kalau dia berkata, kata-katanya zikir. Bapak Ibu, perhatikan teman di sebelah. Kalau dia sedang diam, dia sedang berpikir. Kalau dia bicara, berarti dia berzikir. Kalau ada teman di sebelah ngomong, itu sedang berzikir. Kalau ada yang diam aja, itu sedang berpikir. Kalau sampai keluar air liurnya, terlalu dalam. Tapi saya yakin orang Palu tidak ada ngaji sampai tertidur, itu tidak ada. Orang yang pengajian sampai tertidur, dua kemungkinan. Yang pertama diganggu setan, yang kedua kurang gizi. Di Palu tidak mungkin kurang gizi. Makanan makannya bergizi. Sampai malam ini saya menyeberang tadi, turun dari jembatan Kuning ke bawah, masih saya lihat banyak jual ikan. Ikan besar-besar. Ustaz Somad perlu tahu, di Palu ini ikannya mati cuma sekali. Saya heran, kok matinya sekali? Rupanya di kota-kota lain sudah mati berkali-kali. Mati dipukul sekali, dikulkas sekali, dikuali 2 kali. Karena yang kemarin sudah dingin, dipanaskan lagi. Api di sini, Masya Allah, bergizi, sehat. Jadi kalau ada yang ngantuk pengajian, bukan karena dia tidak bergizi, tapi diganggu setan. Maka yang orang diganggu setan itu cara membangunkannya dengan takbir. Makanya kalau nampak di sebelah agak mengantuk, takbir. Allahu Akbar. Dan sebelah lagi ngantuk, Allahu Akbar. Tapi yang sudah bertakbir hati-hati juga. Jangan ngantuk. Nanti kalau ngantuk, teman sebelah kiri kanan balas dendam. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pokok pangkal yang pertama yang perlu kita jaga adalah silaturahim. Saya dengan Bapak Gubernur, dengan Bapak Kapolda, dengan Bapak Ketua DPR, apa hubungan Ustaz Somad? Kami tidak satu suku, kami tidak satu bahasa, tapi kami disatukan oleh sama-sama manusia keturunan Adam alaihissalam. Adam punya anak banyak sekali, sampailah kepada generasi kita. Ustaz Somad, kalau memang Adam itu manusia, punya anak-anak manusia, kenapa wajah anaknya berbeda-beda? Ketika banjir bandang Nabi Nuh habis semuanya mati, tinggal 3, Sam, Ham, Yafis. Ham hitam, itulah nenek moyangnya orang Afrika. Warna kulitnya 2 saja, hitam dan hitam sekali. Yang satu lagi Yafis. Yafis itu tidak bercorak kulitnya, putih, putih. Sedangkan Sam itu yang disebut dengan Semitic language, bahasa-bahasa Semit, termasuk di dalamnya Yahudi, itu Sam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya anak namanya saudara laki-laki Yahuza, cucu cicit keturunan Yahuza, disebut dengan Yahudi. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak laki-laki bernama Ismail. Ismail punya keturunan sampailah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manab, anak Qusay, sampai kepada Adnan, cucu cicit keturunan Ismail, mengalir darah Ibrahim dalam diri Ismail alaihissalam. Lalu kita ini keturunan yang mana Pak Ustadz? Sam, Ham, Yafis. Kita ini gabungan antara
yang berkulit hitam dan berkulit putih. Makanya kita antara dua, yang satu sawo matang, yang satu kuning langsat. Ada juga sawo matang hampir busuk. Terserahlah mau kulitmu apa. Kalau di Palu ini tidak terlalu banyak nampak perbedaan. Mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Batak, Minangkabau, mau orang Banjar, mau orang Bugis, mau orang Kaili. Rupa wajah kulitnya hampir mirip-mirip. Tapi ketika berdoa di samping Ka'bah, di Padang Arafah, tanya Bapak Ibu Haji Hajjah kemarin. Melihat berdoa di samping Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Lihat di sebelah kanan, putih. Di sebelah kiri, kelebihan warna. Tapi yang mulia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kamu dari zakarin laki-laki, wa untha perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah. Atqakum. Yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad, walaupun kau tinggi di atas, walaupun kau yang diundang ceramah, kau belum tentu paling mulia. Mungkin di sana ada dia orang biasa, ibu rumah tangga. Dia bukan LCMA, dia tidak pernah di Kairo di Mesir, tapi dia takut kepada Allah, maka dia jauh lebih mulia. Makanya saya selalu berkata, jamaah semuanya, tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Walaupun kau bukan ustaz, walaupun kau bukan orang mulia, tidak punya jabatan dan kedudukan serta harta, tapi hatimu bersih, kau takut kepada Allah, doakan Ustaz Somad supaya mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Ceramah baru setengah jam. Tadi saya mulai ceramah jam 8.15. Sebelum naik tadi saya lihat jam duluan. 8.15. Sekarang jam 9. Sudah 40 menit saya ceramah. Andai tidak saya lihat pun jam, saya bisa menebak berapa menit saya ceramah. Berdasarkan beberapa jari kaki yang kesemutan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya bisa berceramah tegak berdiri. Hari ini suara masih lantang. Padahal tadi pagi di Parigi. Tadi berceramah sebentar kultum singkat. Di antara majelis zikir Habib Saleh. Tapi ternyata Allah masih berikan suara. Allah masih berikan tenaga. Allah masih berikan. Ini dipinjamkan Allah. Kupinjamkan pada engkau suara Abdul Somad. Suara ku berikan kau menggelegar. Walaupun daging agak kurang. Tadi malam silaturahim dengan sahabat-sahabat. Kami sangka Ustaz Somad itu besar kata dia. Ternyata tak terlalu. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak lihat bentuk rupa wajahmu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badanmu. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa wajahmu. Walakin yanzuru ila qulub. Yang dilihat Allah hatimu. Wa a'mal. Etos kerjamu. Apa yang sudah kau buat. Apa yang sudah kau lakukan. Itu yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dinilai. Kalaulah dinilai dari ototnya, tentu banteng masuk surga. Kalau dilihat dari tegapnya, maka gajah lebih dulu masuk surga. Kalau dilihat dari putihnya, telur ayam lebih dulu masuk surga. Tapi yang dilihat itu adalah hati dan etos kerja amalnya. Tapi jangan gara-gara hadis ini besok anak sekolah nggak mandi pagi. Ditanya sama guru, kamu nggak mandi? Allah tidak melihat bentuk wajah dan tidak. Yang dilihat hanya hati kita Pak Guru. Harus seimbang juga. Makanya kalau kita bercermin melihat wajah di cermin, doanya Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana sudah kau perbaiki wajahku, maka perbaikilah akhlakku. Penting wajah, penting tubuh, penting penampilan fisik. Bukan tidak penting, andai, ini berandai nih. Andai saya malam ini datang ceramah pakai kaos oblong, pakai celana jeans, sobek lututnya, pakai helm, kacamata hitam, lalu naik ke atas. Are you ready to rock?
Kira-kira ini Ustadz waras apa enggak ya? Ini masalah sopan santun, tata krama, budi bahasa. Ini negeri habaib, negeri ulama. Maka pakailah pakaian yang sopan Ustadz Somad. Saya pakai peci, saya pakai batik, saya pakai sorban. Kenapa Ustadz ceramah pakai sorban? Saya pernah coba ceramah nggak pakai sorban, panitia nanya, Ustadznya mana? Maka dengan pakai sorban udah diketahui, oh ini Ustadz. Ustadz ini nggak sopan. Ini kan negeri ulama. Mestinya Ustadz pakai kain sarung. Kenapa pakai celana? Jawabannya, coba kalau saya pakai sarung tadi. Dari tempat parkir ke sini. Tanggal itu sarung. Maka saya pakai celana. Nah, ini harus saya jelaskan. Tadi begitu ditarik. Gimana? Salah masuk. Mundur lagi ke belakang. Untung saya pakai celana. Pokoknya sedetil apapun kalau sampai menimbulkan fitnah, itu harus saya jelaskan. Tapi Allah tidak melihat kain sarungmu, tidak melihat jubahmu, tidak melihat celanamu. Yang penting kau melihat. Tapi tentu di antara yang paling mulia adalah orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lihat para habaib, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ikut Nabi. Ujung rambutnya masa ikut Nabi Pak Ustaz? Mereka pakai sorban. Kenapa mereka pakai sorban? Karena Nabi Muhammad SAW pakai sorban. Nabi memakaikan sorban kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memakaikan sorban kepada anak-anaknya. Anaknya memakaikan sorban kepada cucunya. Sampai kepada Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad memakaikan sorban. Sayyid Muhammad memakaikan sorban kepada anaknya. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dan saya datang ke majelisnya di kota Makkah Al-Mukarramah. Dia tahu ini Abdul Somad datang. Iya, dikumpulkannya murid-muridnya. Hai murid-muridku, kata beliau, pakai bahasa Arab. Ini orang yang 5 hari yang lalu aku perlihatkan videonya kepada kalian. Habis sholat subuh kemarin, hari Selasa, kalian ingat? Habis sholat subuh, aku lihatkan videonya. Ini Ustadz dari Indonesia, namanya Abdul Somad. Hari Selasa yang lalu kalian di videonya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tak sampai 1 pekan, tidak sampai 1 minggu. Hari Selasa aku tunjukkan videonya. Hari Ahad dia datang. Ini orang yang kuceritakan 5 hari yang lalu. Begitu Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dia perintahkan muridnya, ambil khudhul imamah. Khudhul imamah, ambil sorban. Dibawa sorban, dipakaikan ke kepala saya. Saya pun pakai. Dipoto. Cuman saya nggak ngelihat hasilnya. Foto. Begitu siap saya tengok, hilang hidung saya. Ini saya jelaskan kenapa Ustadz tidak ikut sunnah pakai sorban. Saya suka pakai sorban. Cuman kadang saya ini tidak tahan panas. Makanya tadi Habib Soleh ngasih saya topi yang tidak ada kainnya. Pokoknya semuanya bisa keluar udara. Tadi saya pakai, malam ini saya pakai peci lagi. Tapi ini pun berlubang juga atasnya. Mereka, para habaib, dari atas pakai sorban. Pakai jubah putih. Jubah putih. Kenapa dipakai jubah putih? Karena warna kesenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pakai baju putih? Ini banyak jemaah pakai baju putih. Kalau pakai baju putih, kotor cepat kelihatan. Kalau pakai baju hitam, enggak nampak kotor, cuman kawan enggak tahan. Mohon maaf yang pakai baju hitam jangan tersinggung. Beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah saya, pulang langsung mati. Oh, Ustadz Somad hebat, bukan hebat, ajalnya memang udah sampai. Jangan tersinggung. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai menyinggung orang, menyindir orang. Saya ngomong apa yang ada di kepala saya keluar begitu saja. Tak pernah saya rencanakan, tak pernah saya programkan, tak pernah saya pikirkan. Apa yang diterima, berangkat tadi keluar dari kamar hotel, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, yang akan kuhadapi ini makhlukmu. Yang akan kusampaikan ini sabdamu. Yang kusampaikan ini firmanmu. Yang menyuruh nabimu. Aku tak punya daya. Aku tak punya kuasa. La haula wa la quwata illa billah. Menghadapi orang sebanyak ini. Kalau kita katakan aku bisa stres. Banyak orang bisa menghadapi orang banyak. Santai aja dia. Apa kabar bro?
Rupanya sudah pakai sabu-sabu. Tenang men, ternyata udah makan pil anjing gila. Kekuatan yang paling kuat bukan dari pil, bukan dari narkoba. Kekuatan yang datang dari Allah. Maka kita katakan kalau Allah sudah mau, Allah sudah berkehendak, Allah sudah berkuasa. Tu'izzu man tasha'. Diangkatnya engkau setinggi-tingginya. Tapi kalau kau melawan, wa tudzillu man tasha'. Direndahkannya kau serendah-rendahnya. Sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Balikkan kepada Allah. Bilal bin Abi Rabah dipanggil oleh Nabi. Ta'al ya Bilal, ta'al, mari kemari Bilal. Bilal datang mendekat. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafan 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu di dalam surga. Kresek, 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 kresek. Orangnya belum masuk surga, sendalnya udah masuk duluan. Jangan sombong, jangan angkuh. Kau yang putih, kau yang ganteng, kau yang gagah, yang perkasa. Tidak ada apa-apanya engkau dengan sendal Bilal. Sendal Bilal sudah masuk surga. Sedang engkau STJ, status tak jelas. Mana tahu nanti pulang dari sini sendalnya hilang, jangan sedih. Mungkin udah masuk surga duluan. Pulang dari sini nanti, pulang dengan tenang. Jangan berdesak-desakan. Tunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu damai. Dan kalau ada nampak tisu tutup botol, ambil, masukkan ke kantong. Setelah keluar nanti, masukkan. Jangan buang ke sungai, jangan buang ke laut. Banyak ikan paus mati gara-gara makan botol. Tapi pampung, masukkan ke tong sampah, buang pada tempatnya. Buanglah mantan pada tempatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nabi memanggil Bilal. Bilal, ta'al. Aku dengar suara sendalmu dalam surga. Apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudu. Habis wudu, sholat sunat. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang kaum tua, Nahdlatul Ulama, Perti, Tarbiyah Islamiyah, Al-Jamiatul Wasliyah, Al-Khairat. Itu ada titik persamaan. Sama-sama akidah Asy'ari, sama-sama bermazhab Syafi'i. Sebagian mazhab Syafi'i melafalkan niat. Usolli sunnatat wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Yang belum melaksanakan, laksanakan. Yang sudah melaksanakan, istiqamah. Balasan pahalanya. Bilal diangkat derajatnya. Karena amal sholat sunat wudu. Yang diurus itu sholat sunat wudu. Bukan nasi wudu. Sholat sunat wudu 2 rakaat. Afdal utama. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amal yang bisa menolong. Selain daripada amal-amal saleh. Itu yang dibawa menghadap Allah. Yang lain tinggal semuanya. Kebesaran tinggal. Kau pakai jubah kebesaran. Tinggal. Kenapa disebut jubah kebesaran? Ukurannya XL. Tinggal. Yang paling kau sayang, topimu tinggal, sorbatmu tinggal, batikmu tinggal, celanamu tinggal, jam tanganmu tinggal, cincinmu tinggal. Apa yang akan kau bawa? Kalau pernah kau tahajud di waktu malam, Allahu Akbar. Ustaz, sebaiknya saya sholat sunat hajat kapan ya Pak Ustaz? Malam, sepi, semua orang sedang tidur. Wan nasu niyam, semua manusia tidur. Saat itu kau berdoa sunyi, sepi. Dulu jam 2 malam sepi. Sekarang jam 2 malam berdoa, ya Allah. Gol! Ternyata jam 2 malam pun orang nobar, nonton bareng. Sekarang tidak ada lagi malam, tidak ada siang. Full! Cobalah lihat WhatsApp jam 1, jam 2. Typing, mengetik, typing, mengetik. Nggak berhenti. Mau tidur, WhatsApp. Sebelum tidur WhatsApp, sedang mengigau tidur pun WhatsApp. Nauzubillah. Hubungan silaturahim kita sekarang sudah banyak yang rusak. Dulu waktu anaknya akikah kamu datang, saya doakan. Waktu dia nikah kamu datang. Waktu dia meninggal kamu datang. Sekarang orang sudah enggak datang lagi. Waktu anaknya akikah kamu datang? Enggak. Terus saya cari di FB-nya, selamat semoga menjadi anak yang soleh. Amin, 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 amin.
Kemarin waktu dia walimah kamu datang, enggak sempat. Terus saya tinggal cari FB-nya, saya tulis barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin 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 amin. Kemarin waktu bapaknya meninggal kamu datang? Enggak. Terus gimana? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin 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 amin. Nanti khawatirnya waktu kita mati satu pun enggak ada yang datang, semuanya nulis amin 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 amin. Silaturahim kita sudah rusak saudaraku. Makanya malam ini disatukan lagi. Oh, Ustadz Somad menyalahkan YouTube ya. Ustadz Somad menyalahkan internet ya. YouTube, Twitter, BBM, WhatsApp tidak salah. Karena jamaah sekalian pun kenal sama Ustadz Somad gara-gara www.youtube.com. Jamaah kenal Ustadz kan gara-gara HP. Jamaah kenal Ustadz kan gara-gara Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp. Betul. Dia seperti pisau saudaraku. Pisau bermata dua. Kau potongkan ke ayam. Kau potongkan ke bebek. Kau potongkan ke itik. Kau potongkan ke sapi. Tapi dia bermata dua. Bisa juga memotong lehermu. Mati anakmu. Nyawanya tidak hilang. Dia tetap hidup. Tapi imannya hilang. Anak kecil minta pisau. Mama minta pisau. Mama minta pisau. Jangan main pisau. Nanti luka. Tapi ketika dia minta gadget kau berikan. Minta motor kau berikan. Minta mobil kau berikan. Dia pakai motor sekolah. Padahal belum usianya. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Nabrak tiang listrik. Mati. Dia potong itu knalpot. Suaranya menggelegar. Boom. Kalau ada orang mau mati sakratul maut. Mati kontan. Dia lewat di masjid. Orang sedang sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kebetulan ada bapak yang latah satu. Mampus. Amin. Mati kontan. Siapa yang salah? Ustadz Somad, tolong ajarkan saya doa. Doa apa? Doa supaya anak berhenti main game online. Yang ngasih HP siapa? Saya. Yang membelikan handphone gadget siapa? Saya. Yang ngasih uang supaya dia dapat pulsa siapa? Saya. Yang belikan 4 giga paket siapa? Saya. Sekarang anak kecanduan yang salah siapa? Ustadz. Enak aja. Kamu yang salah. Setelah salah kamu salahkan saya. Setelah itu kamu masukkan ke pesantren. Di pesantren dia tidak berubah. Setelah itu baru kamu katakan, ternyata pesantren sarang teroris. Memangnya pesantren laundry. Pesantren bukan mesin cuci. Pesantren bukan pakaian kotor, busuk kau masukkan keluar jadi bersih. Dulu anak yang paling cerdas, anak yang paling pintar, itu yang dimasukkan ke pesantren. Orang-orang semodel Imam Syafi'i. Bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kalau ke masjid telinganya dia sumbat. Dia tutup telinganya. Kenapa? Waktu ditanya Imam Syafi'i, kenapa kau tutup telingamu? Aku khawatir kalau aku buka telingaku, maka semua yang aku dengar, aku ingat. Ke masjid, keluar masjid, ingat semuanya. Beda dengan kita. Apa yang saya ceramahkan tadi, pasti banyak yang gak ingat. Orang saya yang ngomong aja gak ingat. Imam Syafi'i kalau baca buku, baca halaman ini, yang ini dia tutup. Kenapa engkau tutup Imam Syafi'i? Karena kalau aku baca ini, aku hafal juga dan aku paham, mengerti isinya. Kita sudah 2 kali 3 balik, enggak juga paham. Bolak-balik itu saja pertanyaannya. Ustadz, apa hukumnya kalau pakai celana lewat mata kaki? Apa hukumnya kalau pakai jubah lewat mata kaki? Apa hukumnya kalau pakai mata kaki? Padahal pertanyaan itu sudah saya jawab berkali-kali. Itu kan sudah saya jawab. Nggak ingat Pak Ustadz. Memang manusia ini manusia berasal dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Lupa isi pengajian. Lupa apa yang dibaca. Lupa apa yang dizikirkan. Lupa apa yang dikatakan. Nasya. Tapi ada yang lebih parah. Lupa anak, lupa istri, lupa rumah, lupa kampung. Itu apa namanya? Amnesia. Alhamdulillah kita masih belum sampai ke tingkat itu lagi. Kalau ngaji dilihat wajah ustadz. Kalau ngaji dilihat wajah Habib. Perhatikan bicaranya. Perhatikan cara ngomongnya. Ini jamaah bukan melihat kemari, malah lihat kemana-mana. Kenapa mata jamaah ini tidak melihat kemari? Rupanya ada layar besar. Dipasang 2 layar. Pantasan mereka tidak melihat kemari. Rupanya ada layar luar biasa. Masya Allah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Artinya apa? Ustadz Somad berceramah, tapi ceramah ini didukung oleh alat-alat peralatan dan mereka dapat pahala. Boleh jadi pahala mereka lebih besar daripada yang ceramah. Betul? Siapa yang memasang layar besar itu sehingga Bapak Ibu di sana bisa melihat dengan nyata? Siapa yang ini yang hadir di sini, yang tidak hadir di sini melalui streaming nonton berapa orang yang di alam ghaib sana? Mereka melihat yang merekam itu siapa? Nih, anak-anak muda di depan saya ini. Mereka tidak ustadz, mereka tidak LCMA, mereka tidak dari Kairo, mereka tidak tamat Maroko. Mereka tamat dari mana? Saintek, Fakultas Sains dan Teknologi. Banyak orang nanya, kamu tamat dari mana? Jurusan tafsir, masuk surga. Kamu tamat dari mana? Jurusan hadis, masuk surga. Kamu tamat dari mana? Jurusan hukum Islam syariah, masuk surga. Kamu jurusan mana? Sains teknologi, korslet, kena kabel. Itu semua jalan menuju surga Allah kalau dipakai untuk menolong agama Allah. Adik-adikku, anak-anakku yang kuliah di Fakultas Sains Teknologi, lanjutkan. Kalian ambil ceramah Ustadz, kalian edit, kalian sebarkan. Anak bapak kuliah di mana sekarang? Bahasa Inggris. Oh, bahasa orang munafik. Enggak sesuai tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Mantap. Bahasa Inggris, bagus. Datang orang nanya saya, Ustadz Somad, ini anak saya lulus di sastra Inggris Universitas Indonesia. Tolong Ustadz kasih saran untuk dia apa? Saya panggil, sini. Lulus di UI ya? Ya Ustadz. Jurusan apa? Bahasa Inggris. Saya kasih tugas. Baik Ustadz. Terjemahkan 5 judul ceramah saya ke bahasa Inggris. Baik Ustadz, insya Allah. Sudah setahun, nggak dikirim-kirim. Yang jurusan bahasa Mandarin, terjemahkan bahasa ceramah saya. Ceramah saya pakai bahasa Indonesia ini, terjemahkan ke bahasa Mandarin. Kalau perlu ada dubbingnya. Hanya cincai-cincai lah, kencong-kencong lah. Sehingga banyak orang yang dapat hidayah. Mereka dapat hidayah bukan karena Abdul Somad. Mereka dapat hidayah karena translator penerjemah bahasa. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Satu orang dapat hidayah karena lidahmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Kendaraan termahal zaman Nabi adalah onta merah. Onta merah zaman itu kalau sekarang mungkin Ferrari merah metalik. Pintunya cuma 2. Harga 5 miliar. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya makin mahal. Nanti 2019 keluar mobil nggak pakai pintu lagi. Lebih mahal. Tapi ada yang lebih mahal lagi saudaraku. Apa dia? Ketika kau ajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tetangga ibu nggak pakai jilbab, yang salah tetangganya atau ibu? Kalau ada bapak temannya belum juga ke masjid, yang salah bapak atau temannya. Kita selalu menyalahkan orang. Dia yang salah, tetangga saya salah. Yang salah kita. Kenapa enggak kita ajak dia pakai jilbab ya Bu? Jangan urus-urus saya. Ini privasi saya. Jangan urus-urus saya. Pergi sana. Besok datang lagi. Ini jilbab saya belikan. Bagus loh. Oleh-oleh. Jilbab murahan. Pergi bawa sana. Besok datang lagi. Pakai ya Bu. Nanti kalau ibu mati kan. Jangan sampai kepalamu ditutup cuma 2 kali. Pertama saat engkau menikah. Yang kedua kepalamu ditutup saat diikat dengan kain kafan Bu. Malam-malam doakan dia. Ya Allah, kirimkan angin hidayah ke dalam hatinya ya Allah. Kalau tidak juga terkirim berubah dia. Kirimkan angin puting beliung biar rata dia dengan tanah. Jangan pernah mendoakan saudara kita yang jelek-jelek. Doakan dia kebaikan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menetes darah dari pelipisnya, patah retak giginya, terompa kayunya berdarah, dilempar dengan batu, pecah tumitnya. Tapi apa doanya? Allahumma hdi qaumi, berilah kaumku hidayah, fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat salah karena tak tahu. Ya Rasulullah, engkau punya doa mustajab. Kalau kau doakan satu saja,
rata mereka dengan tanah, mati mereka semuanya. Nabi Nuh pernah berdoa, Nabi Musa pernah berdoa, Nabi Isa pernah berdoa. Engkau punya, doakan ya Rasulullah. Tidak. Aku simpan doa itu syafaatan li ummati yaumal qiyamah, menjadi syafaat bagi umatku hari kiamat. 14 abad yang lalu dia simpan doa itu untuk kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk agamanya? Apa yang sudah kita buat untuk agamanya? Panitia-panitia yang berbuat malam ini mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan-kebaikan. Dari mulai listriknya, dari mulai drone-nya, dari mulai pentasnya. Mereka tidak dipanggil ke atas. Yang dipanggil protokol, yang pertama Qori. Yang kedua Ketua Panitia Yayasan Al-Azhar. Yang ketiga Bapak Gubernur. Yang keempat Ustadz Somad. Tidak ada dipanggil ke atas. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh pemasang tenda. Mereka tidak dipanggil. Mereka tidak tegak di sini, tapi boleh jadi pahala mereka lebih besar dari Bukit Uhud. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka jangan pernah merasa kau kecil hati, merasa kerdil. Semua seragam pakaian yang kita pakai itu hanyalah sampulnya saja. Ada bajunya FPI, Front Pembela Islam. Ada bajunya PP, Pemuda Pancasila. Ada bajunya TNI. Ada bajunya Polri. Itu hanya seragam casingnya saja saudaraku. Isinya tetaplah la ilaha illallah. Isinya tetaplah illalladzina amanu, iman, wa amilus solihat, amal soleh, bukan soman. Amal soleh itu yang akan kita bawa. Maka jangan pernah bangga dengan seragammu, karena sampai masanya seragammu dibuka, akan diganti dengan kain putih, digulung. Setelah itu kau akan dimasukkan ke liang lahat. Dan yang akan kau bawa mati yang pernah kau lakukan dulu. Kalau pernah kau sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Di Palu ini ada pula nama programnya Palu Subuh Berkah, PSB. Ustadz Munib dan kawan-kawan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Palu Subuh Berkah. Anak-anak muda pun luar biasa, pakai baju pejuang subuh. Hebat. Pas zuhur nggak datang. Ini anak-anak kemana? Ini kadang anak-anak muda ini nggak mau datang sholat berjamaah ke masjid, nggak mau pengajian. Jangan, sekarang kita tidak bisa main biar. Kita mesti jemput bola. Kita tanya dia, hei anak muda, sini sebentar. Kenapa kamu nggak mau ke masjid? Nggak mau lah ke masjid Pak Ustadz. Kenapa? Ustadznya jadul. Ustadznya pakai koko. Kami mau ustadznya pakai baju metal. Kami maunya ustadz gaul. Cari ustadz. Di tempat saya ada ustadz pakai baju, pakai jaket kulit, nggak pakai peci. Pakai seragam. Kalau ceramah pakai motor. Motornya langsung naik ke pentas. Anak-anak muda suka. Lihatlah ketika Ustadz Hanan At-Taqi datang ke Riau. 6.000 datang. Anak-anak gadis semua. Datang. Jam 8 ceramah, jam 6 anak gadis sudah. Pas Ustadz Somad ceramah, nenek-nenek semua. Ustadz Muzammil Hasbullah, yang imam suaranya mantap itu, dari ITB, datang. Masya Allah, ramai. Begitu ustadz-ustadz yang lajang, yang ganteng ini menikah, mereka nobatkan menjadi hari duka cita nasional. Banyak yang patah hati. Anak-anak muda ini luar biasa potensinya. Ustadz dari tadi cerita anak muda. Kenapa anak muda? Orang tua tidak perlu lagi kita ajak ke masjid. Karena memang mereka sudah diintai-intai malaikat maut. Kalau sudah tua nggak ke masjid juga, kapan lagi mas bro? Anak-anak muda ini yang nafsunya bergelora. Ustadz, kami ini sudah hijrah Ustadz. Terus? Tapi setelah hijrah ini Masya Allah. Dulu sebelum ngaji nggak ada masalah. Setelah ikut pengajian Ustadz, begitu pulang sendal hilang. Kadang-kadang helm basah kena hujan. Motornya sudah dikunci stang. Terus ban depannya sudah digembok. Terus rantainya sudah digembok. Terus ban belakangnya kami ikat pakai rantai besi ke pohon pinang. Terus pinangnya dipotong orang. Itu ujian ngaji saudaraku. Teman saya
masih pakai narkoba, masih pacaran, hidupnya nyaman, enak, gajinya banyak, kirimannya lancar. Itu namanya istidraj. Tidak pernah zikir tapi badan sehat. Tidak pernah sedekah tapi rezeki lancar. Tidak pernah beribadah kepada Allah tapi anak Adam ayam tentram. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, aku ulur umurnya panjang, aku ulur rezekinya murah, aku ulur badannya sehat. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Tengok, Allah kami tipu. Kami enggak sholat, badan kami sehat. Kami enggak sedekah, mobil kami banyak, rumah kami besar, mobil kami besar, bini kami besar. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah sedang menipu mereka. Adapun kau yang sudah hijrah, kadang-kadang sakit demam panas, Allah ingin menyehatkan engkau, membersihkan engkau.